Oke. Jadi kalau ini penyegaran ya, artinya sudah pada belajar lama tentang nursing proses itu kan ada 5 langkah ya. Ada pengkajian, ada nursing diagnosis, rencana, implementasi, ada yang bilang implementasi, ada yang bilang intervensi, lalu ada evaluasi. Jadi setelah di collecting data, kemudian dirumuskan diagnosanya, nyusun rencana, kemudian ada yang bilang eksekusi ya. Jadi ada kalau di keperawatan bilang eksekusi itu artinya adalah implementasi, tapi kalau polisi bilang eksekusi itu artinya kan penangkapan. Jadi kalimat implementasi itu bisa beragam. Ada yang bilang intervensi, ada yang bilang pelaksanaan, ada yang bilang intervensi gitu ya. Ada yang bilang treatment. Jadi kalau kita menyepakati beberapa hal itu harus multi bahasa ya, multi narasi nanti biar kita bisa kalau ada perbedaan narasi itu enggak jadi masalah. Oke, sekarang pengertian evaluasi dalam keperawatan adalah menilai hasil dari perawatan yang diberikan pada pasien. Jadi artinya kalau namanya penilaian itu kan berarti kita akan menilai itu berhasil atau enggak, atau gagal, atau hanya berhasil sebagian. Jadi kalau misalkan dia memang berhasil, nah itu yang seringkali eh, banyak yang menggunakan istilah lanjutkan intervensi. Padahal kalau kita ngomong keberhasilan itu kan belum tentu lanjutkan intervensi. Ya, bisa saja bahwa memang rencananya harus dihentikan, ya, atau diganti, atau dimodifikasi. Jadi kalau apa sebuah tindakan sudah berhasil, misalkan ada pasien dilakukan perawatan lukanya udah kering dan macam-macam itu kan bisa saja bahwa proses perawatan luka itu kan berbeda antara luka baru, luka yang sudah menuju kering sama luka-luka yang infeksius. Ya, itu yang perlu dilakukan tindakan berbeda. Nah, jadi kalau misalkan kalimat lanjutkan intervensi itu kurang spesifik, ya. Itu contoh. Jadi kalau sudah dinilai, maka kita akan menyusun yang namanya rencana lanjutan. Ya, jadi kalau sudah dinilai itu kan kita nyusun rencana lanjutan. Atau ada istilah lain yang sering menyebut sebagai RTL, ya, rencana tindak lanjut. Jadi kalau sudah dievaluasi kemudian tidak ada tindak lanjut, lah ngapain ngevaluasi? Dan ini yang sering terjadi. Jadi kita hanya melakukan, yang penting kan sudah swab, Pak. Yang penting sudah dievaluasi, Pak. Tapi tidak ada tindak lanjut. Lah ngapain dievaluasi? Fungsi evaluasi itu justru pentingnya ditindaklanjut. Ya. Jadi kalau cuma dievaluasi tok nggak ada tindak lanjut ya percuma. Wasting time, buang-buang waktu. Contoh sederhananya gini lah. Ada orang dengan sesak nafas. Kemudian tindakannya misalkan pemasangan oksigen. Ternyata setelah dievaluasi, pemberian oksigen itu ternyata tidak efektif untuk mengatasi masalah klien. Nah, karena tidak efektif untuk mengatasi masalah klien, kan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Kemudian akan diganti sama tindakan lain. Jadi kalau kemudian dia sudah diganti, ternyata setelah diganti pun ternyata tindakan itu ternyata tidak menghasilkan perubahan yang signifikan atau malah justru menambah masalah misalkan atau memunculkan masalah baru kan kita harus mengganti. Nah, itu yang pentingnya. Jadi kalau sekedar evaluasi tidak ada tindak lanjut atau tindak lanjutnya itu tidak bermakna, kalau di keperawatan ya jadi wasting time, buang-buang waktu. Jadi kalau kita ngevaluasi itu artinya kita lagi mau menyiapkan plan B, plan C atau plan lain ya. Misal loh ini orang sudah dioksigenasi kok gagal ya, jangan-jangan kita coba analisa gas darah. Setelah dianalisa gas darah, nah ketemu misalkan. Kemudian muncul pemberian pignat misalkan. Nah, itu fungsi dari evaluasi. Jadi kita punya kemampuan untuk mengevaluasi tetapi kita tidak bisa menyusun rencana tindak lanjut atau critical thinking kita mati. Jadi kita nggak bisa nyusun untuk problem solvingnya apa nih pasien ya percuma dong kita jadi perawat. Jadi evaluasi itu akan bermakna kalau ada tindak lanjut. Setelah itu mengapain gitu ya. Contoh gini, yang sederhana misalkan ada orang dengan kebutuhannya adalah makan. Kemudian dia hanya makan separuh. Kita evaluasi itu.
pemenuhan kebutuhan nutrisinya berarti dia mengalami gangguan. Kemudian kita nggak melakukan apa-apa, tidak ada tindak lanjut, tidak ada laporan ke gizi, tidak ada analitik dan macam-macam, sehingga akhirnya ya orang itu akhirnya di shift berikutnya tetap akan habis separuh, sehingga pemenuhan nutrisinya jadi tetap nggak ada. Jadi evaluasi itu akan menjadi bagus kalau ada yang namanya tindak lanjut, ya, atau ada rencana susulan, ya, setelah kita mengevaluasi. Jadi jangan sampai kita mengevaluasi tapi tidak ada apa-apa gitu ya. Kemudian evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan perawatan telah tercapai. Jadi hampir sama dengan yang atas. Jadi kalau memang tujuan perawatan itu kan pakai indikator tuh, namanya outcome kriteria. Nah, kalau outcome kriterianya sudah terpenuhi semua, berarti kan sudah berhasil. Nah, kalau ada beberapa outcome yang belum terpenuhi, ya yang dikejar. Dengar nih, recording. Kemudian eh, mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama perawatan, atau ini kalau bahasa manajemen sering disebut sebagai forecasting, ya, ilmu perkiraan atau ilmu prediksi. Ya, forecasting itu kita kayak, kalau jenengan pernah belajar yang namanya komplikasi penyakit, itu sebenarnya kan pakai ilmu forecasting. Kalau orang dengan GDS tinggi, gula darahnya terlalu tinggi, kemudian kepekatannya terlalu tinggi, biarkan, efeknya berarti kan aliran darah menjadi tidak maksimal, kemudian makrosirkulasi terganggu, mikrosirkulasi terganggu, mikrosirkulasi menyebabkan penyembuhan luka lama. Nah, itu namanya forecasting, ya. Jadi ilmu forecasting itu kita mengantisipasi problem-problem lain yang mungkin muncul jika problem yang awal itu nggak teratasi. Jadi misalkan gula darah tidak teratasi atau tidak terkelola dengan baik, efeknya bisa sampai ke tekanan darah tinggi, bisa sampai ke stroke, bisa sampai ke HHNK itu apa ya? Hiperglikemi, hiperosmolar non ketosis misalkan. Kemudian eh satu lagi apa sih? Ketoasidosis misalkan. Jadi artinya kalau misalkan gula darah itu nggak diantisipasi, nggak dicegah belakangnya apa, itu kemungkinan komplikasi akan muncul. Nah, salah satu bahaya komplikasi dari diabetes itu kan bisa sampai ke mata, sampai kemana-mana, bahkan sampai ke neuropati perifer dan macam-macam. Nah, artinya itu yang sering disebut sebagai mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul itu seperti itu. Itu namanya forecasting. Jadi kita kayak bikin prediksi. Ini larinya kemana sih? Jadi misalkan kayak kenapa ada istilah golden period. Jadi selama 6 menit ketika di proses kegawatan, kemudian kita tidak mengantisipasi oksigenasi misalkan, di golden period itu kemudian terjadi yang namanya MBO atau mati batang otak. Nah, itu yang kita harus punya pemikiran seperti itu. Artinya bahwa satu masalah tidak terselesaikan itu bisa memicu masalah-masalah lain. Ya, ini kita ngomongnya di keperawatan. Jadi kalau misalkan masalah gula darah tidak teratasi, atau misalkan tensi lah, tensi tinggi itu sampai mengarah ke stroke. Tapi tensi rendah orang juga berpikir, apakah tensi rendah bisa menyebabkan stroke? Sama aja. Ya, karena aliran darah yang satu terlalu kencang pecah pembuluh darah, yang satu terlalu pelan malah nggak sampai. Makrosirkulasi terganggu lagi. Jadi kalau kita ngomongin pembuluh darah atau ngomong tekanan darah, misalkan hampir sama dengan ngomongin DM, itu hubungannya adalah sama makro sirkulasi. Jadi kalau yang satu adalah alirannya, kalau yang tahu penampangnya, tapi kalau Supaya nggak melebihi aku dari BBM. ke, jadi begitu sudah apa namanya aliran darahnya itu kemudian tidak teratasi, ya itu akan memunculkan masalah baru. Kemudian membuat perubahan atau penyesuaian yang diperlukan dalam rencana perawatan pasien. Nah, tadi yang saya sampaikan. Artinya ketika kita melakukan evaluasi, itu kita akan melakukan yang namanya penyesuaian atau perubahan. Jadi kalau misalkan pasien sudah disection, pasien sudah dioksigenasi, kemudian ternyata berdasarkan hasil analisis kita, ini kayaknya pasien harus pasang ventilator, ya pasang gitu loh. Kita konsulkan dulu kan, konsulkan ke DPJP misalkan, kemudian setelah konsul DPJP, konsul ke spesialis anestesi misalkan, oh ini pasien harus
bawa ICU misalkan, nah, akhirnya kan dibawa ke ICU. Jadi kita tidak bisa kemudian berpikir bahwa satu intervensi itu pasti akan mengatasi masalah, belum tentu. Ya, mungkin butuh beberapa langkah lain. Contoh misalkan apa, BSD misalkan, ya, water cell drainase, tusuk itu pakai jarum untuk mengeluarkan cairan misalkan, atau misalkan postural drainase di miring-miringkan untuk membantu aliran, kemudian ada batu efektif. Nah, artinya untuk satu masalah airway clearance, ya bersihan saluran nafas tidak efektif karena ada sekret yang sangat banyak, itu langkah penanganannya bisa beragam. Nah, itu yang namanya kita perlu yang namanya membuat perubahan atau penyesuaian dalam rencana perawatan pasien. Jadi kalau kita nggak punya langkah-langkah alternatif, itu bahaya. Karena kita nanti jadi eh, ada dua konsep pemikiran, ya ada dua konsep thinking. Satu namanya adalah linear thinking, yang kedua lateral. Kalau linear itu urut. Nah, kalau bisa perawat itu lateral. Lateral itu kadang bawa, kok kayaknya kok begini ya, jangan-jangan gitu. Itu kita boleh melakukan langkah antisipasi. Intinya adalah tidak sampai muncul komplikasi. Itu lateral. Jadi kalau orang berpikir lateral itu, Bu Elviana minta tolong di mute dulu. Oke, jadi kalau misalkan orang lateral maka dia tidak harus urut ya. Tapi kalau linear itu kan urut. Jadi kalau lateral thinking itu kadang ada orang yang sering menyebutnya sebagai out of the box. Dia mikirnya di luar kotak. Ya, jadi kok begini ya? Kayaknya ini aja gitu. Oh, ini harus dikonsulkan anestesi nih, spesialis anestesi, kemudian bawa ICU aja misalkan ini harus pasang ventilator. Sudah, Pak, sangat ada ventilator. Kemudian evaluasi tujuan. Bahwa perawat harus menilai sejauh mana tujuan perawatan yang telah diterapkan bersama pasien itu telah tercapai. Dan ini melibatkan kondisi fisik, emosional, dan psikologis pasien. Saya pernah ketemu sama satu pasien dengan kanker ya. Saya mamai. Kemudian sudah mastektomi, sudah diangkat dua-duanya, dan itu masalahnya justru lebih banyak ke emosional sama psikologis. Secara fisik nggak terlalu, tapi justru ke emosional psikologisnya itu yang luar biasa. Jadi kalau body image disturbance atau gangguan citra tubuh, wah luar luar biasa ngeri. Ya, jadi apa ya, perubahan tampilan, dia harus bukan alopecia ya, rambutnya habis karena kemoterapi, dan kemudian perubahan penampilan tadi diangkat tadi akhirnya membuat perubahan citra tubuh itu rusak emosional sama psikologis. Ya, itu yang kadang malah, kalau saya tendernya lebih lebih gede ya dibandingkan yang fisik. Kalau fisik itu kanker ciri khasnya kan anti nyerinya pakai narkotik misalkan, itu sudah begitu sudah diberikan ya nyerinya nggak terlalu masalah. Tapi kalau yang emosional sama psikologis ini yang luar biasa. Ya, jadi dia harus melawan penyakitnya, kadang nanti masih melawan dengan adaptasi hospitality dan macam-macam. Nah, itu luar biasa. Justru kalau yang penyakit-penyakit kronik itu, beberapa yang pernah saya observasi ya, yang GGK itu, yang mantan security-nya Transmart Studio Semarang itu GGK, nah itu sama, emosional sama psikologisnya yang luar biasa. Seandainya itu bisa saya pulihkan, kemungkinan dia bisa sembuh ya, kemungkinan. Artinya kalau misalkan, tapi faktanya agak susah. Ya, mengobatin fisik itu kayaknya jauh lebih gampang dibandingkan emosional sama psikologis. Jadi membuat dia bisa menerima realita bahwa dia kena gagal ginjal, harus cuci darah dan macam-macam, luar biasa susahnya. Ya, nggak gampang ngomong. Kemudian monitoring gejala, perawat harus memantau gejala pasien untuk memastikan bahwa perawatan diberikan efektif. Nah, ini harus ada monitoring, termasuk pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, nyeri, kemudian parameter lain yang relevan. Kenapa kok harus dimonitor? Ya, kalau kita sudah tahu bahwa gejalanya sudah banyak yang nggak ada misalkan, atau sudah mulai banyak yang berkurang, berarti kan recovery itu sudah mulai mengarah kesembuhan. Jadi misal orang yang tadinya airway clear-nya itu kelihatan banget. Kayaknya saya proses airway clearance aja 2 minggu.
hampir 2 minggu lah, kurang lebih 2 minggu. Untuk memulihkan airway clearance. Jadi sampai lendir yang ada di saluran nafas itu benar-benar clear itu 2 minggu. Artinya saya dalam kondisi cuman gara-gara influenza itu 2 minggu. Saya membayangkan bagaimana dengan orang dengan penyakit TB, dengan penyakit yang lain gitu mungkin bisa lebih lama. Jadi perawat harus memantau gejala itu maksudnya bahwa ini penata laksananya sudah efektif apa enggak sih? Dan kemarin sebenarnya nggak coba-coba ya, saya juga nggak nyoba-coba obat. Cuman kalau versi saya sih menangkapnya bahwa memang akumulasi dari sekretnya terlalu banyak sehingga memang harus terbuang ya dan buangnya secara manual. Jadi diencerkan dulu, setelah encer kemudian akan terbuang melalui mekanisme yang namanya batuk efektif ya. Jadi setelah diencer perlengketannya, nah, mengurangi perlengketannya itu kan otomatis pakai obat. Setelah perlengketannya dengan saluran nafas berkurang, kemudian baru diobati. Nah itu kemudian muncul atau keluar lah. Jadi ketika dibatukkan itu akhirnya keluar. Ketika banyak sekali yang keluar ya emang akhirnya beberapa waktu ini proses pemulihannya ke suara ya. Jadi suara saya kemarin sempat hilang ini sudah mulai agak balik. Masih belum 100% sih, cuman suaranya sudah jauh lebih mending daripada kemarin. Kemarin tuh ngomong udah nggak jelas. Kemudian evaluasi proses perawatan, perawat harus melihat apakah rencana perawatan yang telah dilakukan sesuai dengan kondisi pasien. Jika ada perubahan dalam kondisi pasien, perawat harus pertimbangkan penyesuaian dalam rencana perawatan. Nah, balik lagi bahwa kita harus melakukan yang namanya penyesuaian, modifikasi, intervensi. Ada juga yang ngomong apa namanya ganti intervensi, ada yang ngomong modifikasi dan macam-macam. Jadi intinya bahwa ketika cara A nggak berhasil, jangan pernah dipaksakan untuk dilanjutkan. Artinya tidak hanya dalam keperawatan ya, dalam apapun ya. Kalau kita sudah pakai cara A gagal, ganti cara B gagal ganti cara C. Jangan sampai kita sudah tahu cara A gagal dan kita tetap A, coba aja terus. Kan kita persisten. Jadi kalau terus-terusan karena katanya bahwa tetesan air itu bisa melubangi batu. Nah, itu kan nggak bisa seperti itu kalau kita jadi perawat. Jadi kita harus punya yang namanya adaptability ya, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Jadi, kok pasiennya begini ya, berarti saya harus mengubah rencana nih, gitu. Jadi rencananya harus diubah. Kemudian identifikasi masalah baru. Jadi selama evaluasi perawat harus mencari tanda-tanda masalah atau komplikasi baru yang mungkin muncul selama perawatan. Nah, komplikasi baru yang muncul selama perawatan ini yang kadang apa ya? Kalau nggak di asesmen dengan baik, nggak kebaca ini ya. Di proses evaluasi itu kita memang harus menarik kesimpulannya itu harus benar-benar berdasarkan data ya. Makanya kalau kita terbiasa jadi perawat, kita akan menghindari opini. Menghindari opini itu maksudnya gini, sepertinya kalau menurut saya ini orang tekanan darah tinggi, nggak boleh. Kita harus ngomong berdasarkan setelah diukur, diketemukan data, tekanan darahnya sistol sekian, diastol sekian, sehingga kami menyimpulkan pasien ini mengalami tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi akan menyebabkan resiko kerusakan pembuluh darah, sehingga untuk mencegah itu, kami akan melakukan upaya untuk menurunkan tekanan darah. Misalkan seperti itu. Jadi artinya kalau misalkan sampai terjadi kerusakan pembuluh darahnya rusak, otomatis kan stroke. Kalau stroke, geser tuh masalahnya dari tekanan darah tinggi sudah bergeser tuh sampai ke saraf kan gitu. Jadi itu yang sering disebut sebagai kita punya kemampuan untuk mengidentifikasi ini masalah lain ya. Jadi ya ini yang sering saya sebut sebagai forecasting. Jadi kemampuan forecasting itu kita membacanya berdasar fakta sama data. Contoh, contoh paling sederhana. Kalau kita mengamati seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa penurunan daya beli mempengaruhi makroekonomi. Kok bisa, Pak? Ya karena kemampuan daya beli masyarakat menurun.
kemungkinan kalau daya beli masyarakat turun, inflasi akan naik, kan gitu kan. Nah itu logika berpikirnya harus seperti itu. Ini inflasi naik nggak? Ini kemana? Kemudian yang menyebabkan penurunan daya beli apa? Untuk menaikkan daya beli apa? Dan macam-macam. Nah itu pola pikir secara makronya itu seperti itu. Jadi kalau Anda nanti sudah terbiasa, maka Anda akan punya kemampuan untuk propping. Ya, Pak Francisco minta tolong di mute dulu. Oke. Jadi propping itu kita memetakan sesuatu. Jadi kalau misalkan saya ingin melakukan sebuah hacking ke sebuah sistem gitu kan, maka saya melakukan probing. Ada profiling sama ada probing. Mereka itu keamanannya berapa lapis, kemudian sistem yang dipakai seperti apa. Oh, mereka pakai DMZ. Oh, mereka begini. Oh, mereka begini. Oh, saya kayaknya kalau mereka terlalu rapat seperti ini, saya sebaiknya pakai teknik social engineering. Karena dengan teknik social engineering, mau serapat apapun biasanya mudah tembus, misalkan seperti itu. Jadi teknik social engineering itu adalah teknik yang orang yang awam akan menyebut teknik itu keren, tetapi sebenarnya itu cuma teknik manipulasi perilaku. Jadi Anda secara tidak sadar memberikan password sama username Anda secara otomatis. Nah itu cuma di probing. Ya, jadi sama ketika kita melakukan probing, kita melakukan assessment itu seperti itu. Cari dulu, oh ini begini, ini apa gitu ya. Nanti baru ditarik kesimpulan. Kemudian keterlibatan pasien, perawat juga harus berkomunikasi dengan pasien untuk mendapatkan masukan dan umpan balik mengenai perawatan yang diberikan. Ya, masukan sama umpan balik itu misalkan apa? Jangan-jangan ada masalah lain yang membuat penyembuhan itu jadi lama. Misalkan apa? Contoh gini, diabetes itu tidak selalu tentang makanan, tapi ada hubungannya sama stres. Nah, kalau pasien tidak ngomong tentang stres, ya kita nggak tahu. Nah, makanya mereka harus memberikan umpan balik. Jadi, oh ternyata kenapa kok penyakit ini nggak sembuh-sembuh, obat diminum, makanan sudah terjaga, tetapi stresnya tidak terkelola dengan baik gitu. Nah, itu kan berdasarkan umpan balik yang didapatkan oleh eh, dari pasien. Ya, jadi kalau kita sudah dapat umpan balik dari pasien, maka kita akan cara kita menyimpulkan itu jadi lebih apa ya, jadi lebih baik gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya data yang baik, nanti cara menyimpulkannya nanti jadi nggak maksimal gitu. Jadi komunikasi untuk pasien sama komunikasi kita dengan pasien itu memang ya minimal kita minta feedback ya. Jadi kalau kita sudah minta feedback itu nanti apa ya? Kita akan dapat data sih. Data subjektifnya itu yang kadang kita pakai. Saya itu sebenarnya begini, Pak. Kenapa kok obat sudah saya minum, kemudian makanan juga sudah saya tegah, tapi ternyata bla 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 misalkan. Nah, eh, itu perlulah di apa namanya? Diantisipasi gitu ya. Kemudian pasien sering memiliki pemahaman yang baik tentang perasaan mereka sendiri dan dapat memberikan eh, di pasien sering memiliki pemahaman yang baik tentang perasaan mereka sendiri dan dapat memberikan wawasan yang berharga. Jadi pemahaman yang merasaan itu gini, tidak semua orang itu bisa mengungkapkan masalah mereka, tidak semua orang. Jadi ketika mereka punya masalah itu tidak semua itu bisa apa ya menyampaikan dengan baik bahwa saya itu sebenarnya sakit karena apa itu susah. Ya enggak semua itu bisa. Jadi misalkan gini, ada satu diagnosa yang kadang menurut saya itu agak agak rentan untuk di Indonesia itu namanya rep traumatic syndrome atau sindrom trauma perkosaan. Sindrom trauma perkosaan itu apakah korban perkosaan itu kemudian bisa
memberikan pemahaman yang baik tentang perasaan mereka ya nggak bakalan. Mereka masih dalam kondisi yang namanya trauma, sindrom trauma perkosaan. Sindrom itu kan sekumpulan gejala dari trauma perkosaan. Dan kemudian mereka akan mengungkapkan atau express feeling dari perasaan mereka dengan sangat gamblang. Wah ini kayaknya kok nggak mungkin ya. Orang dalam kondisi trauma itu kemungkinannya untuk mau bercerita itu kecuali sudah trust loh ya. Sudah trust sama terapisnya mungkin bisa. Tapi kalau belum trust berat ya. Kemudian revisi rencana ya. Jadi berdasarkan hasil evaluasi perawat mungkin perlu merevisi rencana perawatan dan ini bisa termasuk perubahan obat, terapi fisik atau perawatan yang lain. Nah, revisi rencana ini yang membutuhkan SOP ya. Kalau di rumah sakit nanti silakan Bapak Ibu mengembangkan yang namanya clinical pathway. Jadi revisi rencana perawatan itu kalau paling enak, paling gampang itu pakai clinical pathway. Clinical pathway itu misalkan gini, kalau ada orang dia mengalami gagal ginjal, kemudian dia sudah cuci darah, tetapi ternyata kemudian dia mengalami penurunan kualitas hidup. Nah, itu kan berarti kita nggak akan ngomongin gagal ginjalnya saja, kita akan ngomong tentang improvement quality of life gitu. Karena apa? Kenapa kok mereka harus di-improvement? Nah, mereka kalau misalkan dibiarkan nanti akan memperparah kondisi penyakit. Jadi ada satu korelasi yang sangat kuat antara psikologis sama fisik. Ya, dulu Prof. Nur Salam itu pernah membuat satu konsep namanya adalah psikoneuroimunologi. Jadi ketika psikis itu seseorang tertekan, itu dia akan menyebabkan tekanan di dua hal lain. Dua hal lainnya adalah di saraf maupun di imunitas. Jadi kalau ingin diubah, ya obatnya diubah, terapi fisiknya diubah, kemudian pendekatan perawatan lain diubah, itu kan artinya bahwa cara yang kita lakukan, rencana kita yang dilakukan kemarin-kemarin itu nggak efektif. Jadi kalau nggak efektif ya jangan dipaksain. Jadi kalau sudah tahu tidak efektif tetap dipaksain itu hasilnya kayak kita pengen memadamkan api tapi cuman pakai satu ember. Kan diguyur pakai air ya bener, tapi kalau satu ember kan kesuwen, mending semprot pakai selang gedenya pemadam kebakaran kan. Jadi artinya bahwa untuk solve the problem itu terkadang bahwa apakah perlu kita mematikan nyamuk itu menggunakan AK-47 misalkan? Kan ya nggak mungkin. Atau apakah perlu kita membunuh seekor tikus itu kita menggunakan basoka misalkan? Nah, itu kan sesuatu yang bahwa untuk solve the problem ya sesuaikan aja sama problemnya sebesar apa. Jadi kalau problemnya kecil ya atasi pakai L yang kecil. Kalau problemnya gede ya baru diatasi pakai yang gede. Jadi besar kecilnya itu yang kita perlu menentukan. Jadi kalau ingin mengubah ya, jadi rencana yang diubah itu atau direvisi itu artinya kita tidak memaksakan untuk pakai cara-cara yang lama. Karena kalau cara lama dipaksakan itu hasilnya nggak maksimal. Kemudian pelaporan, hasil dari evaluasi perawatan harus dicatat dan dilaporkan dalam catatan perawatan pasien. Ini penting untuk dokumentasi medis dan koordinasi perawatan pasien. Saya pernah waktu praktik residensi melakukan audit keperawatan. Dan ternyata evaluasi keperawatan itu jarang diisi. Ya. Jadi ketika di persentase itu yang paling banyak itu di rencana, ya, rencana sama di pelaksanaan itu yang banyak dilakukan. Ada 3 yang sering diisi di pengkajian atau di asesmen, nursing diagnosis, rencana kadang diisi, lalu tindakan ada 3 itu yang diisi. Evaluasi itu jarang diisi. Ya, kalaupun ada yang diisi itu kadang copy paste. Artinya sepenting tadi lanjutkan intervensi, kemudian datanya itu hampir sama gitu ya, semua pasien itu hampir sama. Dan harusnya nggak boleh. Ya kalau hampir sama kan nanti cara kita narik kesimpulan kan jadi akan sama. Evaluasi dalam keperawatan adalah proses berlanjutan yang dilakukan sepanjang perawatan pasien dan merupakan bagian integral dari perawatan yang efektif.
Dengan melakukan evaluasi yang baik, perawat dapat memastikan bahwa perhatian sesuai dengan kebutuhan dan memberikan perubahan yang diperlukan jika diperlukan. Artinya, evaluasi itu untuk mengukur efektivitas tindakan keperawatan. Oh, implementasi yang kita berikan ke pasien itu sudah tepat. Oh, implementasi yang kita terapkan pada pasien itu sudah pas. Oh, kayaknya kita perlu mengganti intervensi. Kayaknya kita perlu untuk memodifikasi. Jadi kalau memang harus dimodifikasi ya dimodif. Contoh modifikasi itu contohnya adalah orang dengan bone care. Bone care tadinya cuma pakai kasa dan kemudian ternyata oh ini harus pakai tambahan lain misalkan. Kalau saya dulu ini saya belum tahu ya yang terbaru ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu bisa menambah. Di perawatan luka terbaru itu misalkan ada yang namanya salep ya. Ada lagi yang namanya dikompres atau dikompon pakai antibiotik misalkan. Jadi setelah perawatan itu dilakukan, dibersihkan dan macam-macam, kemudian dia dikompon. Ya, istilahnya apa sih dikompon atau dikompres lah? Dikompres pakai antibiotik. Nanti setelah dia dikompres pakai antibiotik, kemudian apa? Lukanya itu kemudian dan nanti baru ditutup. Nah itu kan namanya modifikasi. Jadi artinya bahwa ada beberapa tindakan keperawatan yang memang kita harus mengubah. Nggak bisa pakai cara-cara lama. Jadi kalau kita masih pakai cara-cara lama, nanti hasilnya pasti nggak maksimal. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi, jadi kalau itu artinya nggak hanya di proses keperawatan. Bapak Ibu ketika ingin mengevaluasi, evaluasi itu satu yang dikejar adalah indikator. Ini kayaknya indikator ada beberapa yang sudah terpenuhi. Nah, yang terpenuhi beberapa itu nanti yang akan ditarik sebuah kesimpulan. Sehingga ketika kita nanti menyimpulkan itu kita berdasarkan data yang memang kita miliki, ya, tidak menurut ilmu perkiraan. Ada 3 pola dari evaluasi, ada swab, ada swabir, sama ada PIA. Ya, swab itu adalah subjektif objektif analisis plan. Plan ini tadi yang saya maksud dengan plan itu yang saya maksud dengan rencana tindak lanjut itu plan. Karena rencana awal itu adanya di setelah nursing diagnosis itu ada plan. Nah, di evaluasi itu ada yang namanya rencana tindak lanjut atau rencana lanjutan. Jadi subjektif ya, jadi data subjektifnya pasien apa, data objektifnya apa, kemudian kita analisis. Analisis itu masalah teratasi sebagian atau masalah tidak teratasi atau belum teratasi. Jadi ketika misalkan ada 3 kesimpulan itu, maka plannya misalkan gini, masalah teratasi. Nah, apakah ada yang perlu dilanjutkan intervensinya atau rencananya? Ada yang perlu diganti enggak? Kalau misalkan mau dilanjutkan, yang harus dilanjutkan apa? Kalau misalkan ada yang perlu dimodifikasi, yang dimodifikasi apa? Kalau ada yang perlu diganti, yang diganti apa? Nah, itu namanya di swab itu seperti itu. Kemudian agak dilengkapi sedikit itu adalah di swabir, ya. Sampai ke plan, jadi plannya itu sudah di RTL, RTL-nya kemudian dilakukan, tindakan tindak lanjut yang sudah dilakukan tadi kemudian dievaluasi. Setelah dievaluasi ketemu nanti namanya revisi. Jadi rencana tindak lanjut yang diperbaiki. Nah ini yang sering saya sebut sebagai SWAPIR itu adalah continuous improvement. Continuous improvement-nya seperti apa Pak? Ya setelah diketemukan sebuah problem, diatasi, RTL, RTL-nya kemudian diimplementasikan, dilaksanakan, dievaluasi lagi, kemudian disusun lagi rencana tindak lanjut yang berikutnya. Nah itu namanya continuous improvement. Sehingga dengan swabir itu kemungkinan pasien untuk mengalami komplikasi bisa tercegah. Kalau jalan, ya kalau swabirnya jalan itu kemungkinan untuk memunculkan masalah baru itu jadi berkurang. Sementara kalau PIE itu adalah problem intervensi sama evaluasi. Jadi nursing diagnosis, kemudian intervensi sama evaluasi. Jadi setelah problemnya dapat,
langsung direncana sama tindakannya langsung dilakukan, kemudian dievaluasi. Itu PIE. Agak simpel, cuman kalau saran saya sih yang Swappier itu jauh lebih progresif. Kemudian ada yang namanya evaluasi sumatif sama formatif. Evaluasi sumatif itu namanya evaluasi berjalan, evaluasi formatif itu adalah evaluasi akhir. Formatif itu biasanya resume, ya pasien mau pulang itu formatif. Atau dalam satu hari misalkan, satu hari itu bisa lah pakai istilah formatif. Tetapi kalau yang namanya sumatif itu jadi salam satu shift misalkan, salam satu shift, kemudian ada nyusun evaluasi dan itu namanya evaluasi sumatif. Jadi masih berjalan ya, proses perawatan masih berjalan. Nah, formatif ini yang nanti perlu disepakati. Kalau memang orang itu dirawat 3 hari misalkan dan kemudian dia pulang, itu sebenarnya formatif yang ideal itu seperti itu. Jadi dievaluasi formatif yang benar karena dimaksud dengan formatif itu adalah akhir. Nah, definisi akhir perawatan itu kan pasien sembuh atau bisa juga pakai setiap hari boleh. Nah, artinya bahwa yang namanya formatif itu kan bahwa satu hari itu kan 24 jam. Jadi 24 jam itu bisa disebut sebagai akhir. Jadi kalau masih shift itu masih sumatif. Karena sumatif itu artinya kan dia masih bagian ya, sesuatu yang masih berjalan. Oh, itu tadi slide terakhir. Demikian penjelasan terkait dengan evaluasi. Jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diskusi? Tidak ada? Oke, cukup. Jadi nanti materi saya kirimkan ke Sipen, nanti sambil dipelajari. Jadi biar, oh begini toh, kalau misalkan kita ingin melakukan sebuah evaluasi. Jadi kalau di apa namanya di kelas reguler karena mereka sama sekali belum jadi perawat, pasti saya akan sangat detail ya. Tapi karena ini orang-orang yang sudah sangat berpengalaman sehingga yang perlu dikuati adalah konsepnya evaluasi itu seperti itu. Gitu. Jadi nggak harus sampai detail banget gitu ya. Tapi kalau yang masih sama sekali baru pasti beda ya. Jadi banyak orang yang sering Pak Imron kalau ngajarin reguler sama reguler transfer kok beda ya, memang harus beda gitu. Jadi kalau misalkan sama nanti aneh ya karena kompetensinya memang beda. Orang reguler transfer itu orang-orang pengalaman yang nggak perlu lagi dikali sama basic. Tapi kalau yang masih reguler kan harus siap Bu Ip. Jadi harus dibekali yang basic-basic sehingga kalau reguler transfer itu sudah nggak perlu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selamat sore. sore Pak. Terima kasih Pak Imron. Selamat sore.